Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Mahmud dari kelas II 20C5 Program Studi Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang review jurnal untuk memenuhi penilaian dari tugas mata kuliah K3. Nah, untuk jurnal yang akan saya review di sini adalah jurnal yang berjudul Penerapan TQM untuk Pengendalian Kualitas pada Proses Penenunan di Tenun Bantarjo. Nah, ini jurnal dari Dharma Bakti LPPM. Penulisnya adalah Wuryaningtyas Yunitasari Fikri Singgih Wijaya, diterbitkan tahun 2021 dengan link jurnal yang tercantum pada materi. Nah, langsung kepada materi, yaitu Total Quality Management atau TQM adalah suatu pendekatan dalam pengelola usaha yang berusaha memaksimalkan daya saing organisasi melalui improvement berkesinambungan atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Ini menurut Firmansyah tahun 2017. Selanjutnya, kualitas adalah faktor yang sangat penting untuk diperhatikan suatu perusahaan sehingga kepercayaan konsumen dapat terjaga terhadap produk yang dihasilkan perusahaan. Dijelaskan juga bahwa kualitas adalah fitur produk yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Menurut Nugraha tahun 2018. Nah, inti permasalahan dari jurnal ini adalah di Bantarjo RT 17 RW 9 Bangun Cipto Sendoro Kulon Progo ini terdapat kelompok tenun yang dikenal dengan tenun Bantarjo. Nah, ini UMKM ini menghasilkan berbagai motif tenun. Hasil dari produk tenun Bantarjo ini bukan cacat pada kain tenun atau penurunan mutu, sehingga harus ditelusuri penyebabnya dari berbagai faktor. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu metode yang tepat untuk mencari akar permasalahan dan penyebab kecacatan. Sehingga perlu dilakukan analisa mengenai upaya pengendalian kualitas, bagaimana mencari penyebab defek tenun dengan menggunakan metode Fishbone dan pendekatan Total Quality Management atau TQM. Metode yang dapat digunakan untuk mengatasi kecacatan produk yaitu dengan mengidentifikasi alur proses kerja pembuatan kain tenun dengan metode diagram tulang ikan atau Fishbone. Metode kegiatan yang dilakukan yaitu pendampingan pada kelompok tenun Bantarjo di Bantarjo RT 17 RW 9 Bangun Cipto Sentolo Kulon Progo. Nah, kegiatan pengedian masyarakat yang dirangkum dalam jurnal ini dilakukan 7-8 September tahun 2019. Setelah melakukan pendampingan dan pengamatan tersebut, didapatkan hasil kelompok tenun Bantarjo ini didapati salah satu ketidaksempurnaan proses, yaitu pengikatan kain tenun yang tidak sempurna. Dari hasil pendampingan diperoleh analisis pengikatan kain tenun yang tidak sempurna disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama manusia, yaitu kelelahan, tidak teliti, tidak fokus, dan konsentrasi menurun. Yang kedua dari metodenya, yaitu pewarnaan kurang baik, penciptaan motif kurang tepat, penjahitan atau penyentuhan kain tenun, belum adanya quality control atau QC, dan belum ada SOP. Yang ketiga, material, tidak ada seleksi material oleh quality. Lalu faktor lingkungan, di mana lingkungan kerja ini pencahayaannya kurang. Yang terakhir adalah mesin, yang belum ada jadwal perawatan. Nah, implementasi dari TQM dengan melakukan pengawasan di setiap prosesnya, yaitu yang pertama, menghani. Menghani adalah tahapan awal dari proses pertenunan, yaitu proses membuat helaian-helaian benang untuk dijadikan fungsi pada alat yang dinamai alat hani. Dilakukan pengawasan ketika memisahkan benang. Pada proses ini dibutuhkan ketelitian dan kecermatan. Yang kedua, pada proses memasang benang lungsi pada boom benang lungsi. Memasang benang lungsi pada alat tenun adalah memasang helaian benang yang akan dijadikan benang lungsi pada alat tenun, bukan mesin pada benang lungsi.
Dilakukan pengawasan ketika memasang benang. Pada proses ini diperlukan kehati-hatian supaya benang tidak putus. Yang ketiga, pada proses pencucukan pada mata gun. Pencucukan pada proses memasukkan benang-benang lusi ke mata gun sesuai dengan corak tenun. Nah, dalam proses ini dilakukan pengawasan ketika pencucukan. Pada proses ini diperlukan ketelitian hingga tidak salah dalam penempatan corak tenun. Yang keempat, pencucukan pada sisir. Pencucukan adalah proses memasukkan benang-benang ke sisir sesuai dengan corak tenun. Dilakukan pengawasan ketika mencucukkan pada sisir. Pada proses ini diperlukan ketelitian hingga tidak salah menempatkan corak tenun. Yang kelima, pada proses mengikat benang lungsi pada bum kain. Mengikat benang lungsi pada bum kain dilakukan setelah benang lungsi melalui mata gun sisir. Nah, pada proses pengawasan ini pada proses ini kita melakukan pengawasan ketika mengikat benang sehingga ikatan yang dibuat benar-benar kuat sehingga tidak mudah terlepas. Lalu ada proses penyetelan. Nah, dalam proses ini dilakukan pengawasan ketika penyetel hingga tepat sesuai proses. Lalu ada proses menenun. Dalam proses ini kita melakukan pengawasan ketika menenun sehingga dapat hasil yang rapi. Lalu proses melepas tenunan, kita melakukan pengawasan ketika melepas tenunan sehingga tidak ada kain tenun yang robek. Nah, selain dalam proses tadi, perbaikan pelayanan terhadap konsumen dengan cara pemasaran dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melalui media sosial dan mengikuti pameran. Kemudian semua anggota kelompok diikutkan berbagai kegiatan, misalnya penyuluhan, ceramah, workshop, pelatihan, dan lain-lain. Untuk memperoleh dilakukan kerjasama dengan kelompok tenun yang lain. Nah, kesimpulan dari jurnal ini adalah kelompok tenun Banjarjo ikut melakukan pengendalian kualitas terhadap semua hal yang berkaitan dengan proses produksi. Dari bahan baku yang digunakan, dari proses bahan baku disiapkan seperti benang dan bahan pewarna sampai dengan proses penyatuan kain tenun. Dari semua proses pembuatan kain tenun ini perlu dikontrol dan dilakukan perbaikan secara terus-menerus apabila terdapat kejahatan produk. Produk yang catat digunakan untuk membuat produk sehingga tidak terbuang percuma. Nah, sekian adalah review jurnal dari saya. Apabila ada banyak kata atau materi yang dijelaskan kurang jelas, mohon maaf karena saya juga masih proses belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.